Faktanya, dia punya akhlak lebih mulia daripada yang kalian gaung-gaungkan itu. Anda menista Rasulullah Muhammad SAW. Saya sudah jelaskan. Beliau datang bukan melegalkan, tetapi membatasin. Kenapa? Karena poligami itu memang legal. Daud poligami, Abraham poligami, bahkan ada yang poliandri. Salomo poligami. Siapa lagi? Semua poligami. Orang tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab kalian itu, coba periksa berapa istrinya. Ada yang sampai 1000 malah. Ada yang 600 orang. Bayangkan, 600 istri sah, belum lagi gundiknya. Jadi Rasulullah datang untuk membatasi, terus itu bukan melegalkan, karena memang itu tidak ada larangannya. Ibu Uti mengatakan pemberi hidup kekal itu adalah dua-duanya. Bapak memberi hidup kekal, Yesus juga memberi hidup yang kekal. Berarti di sini sudah diakui bahwa ada dua otoritas tertinggi. Padahal Yesus itu tidak begitu. Yesus memberikan hidup kekal ketika orang itu mengikuti firman-Nya, ketika orang itu mengikuti perintahnya. Apa itu? Menuhankan Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi Yesus tidak memberikan hidup kekal di luar daripada Bani Israel, hanya kepada Bani Israel saja. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang dipunya Bapa itu juga yang dimiliki oleh Yesus. Ya, Anda harus mendalami lagi. Kenapa? Ketika Bapa punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, Yesus tidak punya ilmu itu. Jadi tidak berguna bagi pemahaman itu untuk kemudian mengkantor kebenaran dalam ajaran agama Islam bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, menyampaikan firman hanya firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sementara teman-teman Kristen, mohon maaf, oknum dalam hal ini, mengajarkan satu perkataan yang Yesus tidak ajarkan. Contoh, Yesus dan Bapa sama-sama memiliki, sama-sama mempunyai apa yang dipunyai Tuhan Bapa, itu juga yang dipunyai oleh Yesus. Bapa punya pengetahuan tentang hari kiamat, Yesus punya enggak? Dia enggak punya. Lalu kemudian Yohanes 8 nomor 51. Di situ dikatakan sesungguhnya barang siapa yang menuruti. Artinya bukan firman Paulus yang dituruti, harus firman-Nya Yesus. Ya, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya tidak akan merasakan mati, tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya kan teman-teman Kristen tahu sendiri, ya, bagaimana kemudian manusia itu bermatian. Dari Islam, dari Kristen itu bermatian semua ketika sudah sampai ajalnya. Bahkan di dalam kitabnya di perjanjian lama, manusia hanya dikasih umur 120 tahun, malah dipatok mati di situ. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Apakah ini betul? Banyak sekali hujatan penistaan yang Anda berikan kepada umat Islam, kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi Anda tidak sadar. Anda bisa menyerang, tapi ketika diserang Anda rapuh. Anda nggak bisa apa-apa. Kalau Anda kemudian menghina Islam, menghujat Islam, saya katakan kepada saudara, kami cukup satu istri. Dan dikatakan, kalau kamu tidak adil kata Allah, maka cukup satu istri. Lalu Allah menerangkan, lalu kemudian Ibu Uti mengatakan pemberi hidup kekal itu adalah dua-duanya. Bapa memberi hidup kekal, Yesus juga memberi hidup yang kekal. Berarti di sini sudah diakui bahwa ada dua otoritas tertinggi. Padahal Yesus itu tidak begitu. Yesus memberikan hidup kekal ketika orang itu mengikuti firman-Nya, ketika orang itu mengikuti perintahnya. Apa itu? Menuhankan Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi Yesus tidak memberikan hidup kekal di luar daripada Bani Israel, hanya kepada Bani Israel saja. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang dipunya Bapa itu juga yang dimiliki oleh Yesus. Ya, Anda harus mendalami lagi. Kenapa? Ketika Bapa punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, Yesus tidak punya ilmu itu. Jadi tidak berguna bagi pemahaman itu untuk kemudian mengkantor kebenaran dalam ajaran agama Islam bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, menyampaikan firman hanya firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sementara teman-teman Kristen, mohon maaf, oknum dalam hal ini, mengajarkan satu perkataan yang Yesus tidak ajarkan. Contoh, Yesus dan Bapa sama-sama memiliki, sama-sama mempunyai apa yang dipunyai Tuhan
Tuhan Kenapa? Bapa itu juga yang dipunyai oleh Yesus. Bapak punya pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus punya enggak? Dia enggak punya. Lalu kemudian Yohanes 8 nomor 51. Jadi Di teman-teman situ dikatakan sesungguhnya barang siapa yang menuruti. teman-teman Kristen tadi yang Artinya memulai bukan firman Paulus yang dituruti, harus firmannya Yesus. dengarkan sendiri kan? Ya, Nah, sesungguhnya jadi barang saya- siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya tidak akan merasakan mati, tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya kan teman-teman Kristen tahu sendiri. Ada Ya, dalil bagaimana dalam kemudian kitab manusia Titus itu 1 istri. bermatian. Ada dalilnya. Dari Islam, dari Kristen Yang itu kamu bermatian tunjukkan semua. Titus 1 Ketika itu. sudah sampai ajalnya. Titus Bahkan 1 di dalam itu kitabnya ditujukan pada di imammu, perjanjian lama, bukan manusia kepada dikasih umur jemaat. 120 Di situ tahun. di original Malah teksnya dipakai sangat mati jelas di situ. dikatakan Sesungguhnya Eis barang siapa estin menuruti anen firmanku, ia kratos. tidak akan mengalami Nias maut, keina dia kos. tidak akan mengalami Anestek kematian na selama-lamanya. ekron pistam Apakah nien itu? kategori